Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yayat Suryati dari Malingping, Lebak, Banten Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah teknik terapi yang sederhana, mudah, tetapi luar biasa manfaatnya. Mau tahu teknik apakah itu? Ya, teknik ini dinamakan EFT, Emotional Freedom Technique. Teknik ini seringkali digunakan oleh seseorang untuk menghilangkan mental block yang mereka miliki. Apa itu mental block? Mental block adalah sebuah penghambat mental yang membuat performa atau penampilan kita menjadi tidak maksimal ketika tampil di depan umum. Contohnya apa? Seperti perasaan malu, grogi, deg-degan, stres, atau kurang percaya diri, atau bahkan mungkin minder dan ngeblank sekalipun. Itu namanya mental block. Oke. Lalu seperti apakah teknik EFT itu? Yuk kita simak. Ada 3 langkah atau mempraktekkan EFT. Yang pertama yaitu setup. Yang kedua yaitu tune in dan yang ketiga adalah tapping. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama setup ya. Apa itu setup? Setup itu adalah kita menerima kita menerima mental block yang kita miliki ya. Kemudian kita melepaskannya dan mengikhlaskannya sambil mengetuk titik meridian yang ada pada tubuh kita. Seperti ini contohnya. Kita mengetuk bagian tangan kita yang di sebelah di samping seperti ini dengan 2 tangan, 1, 2 atau beberapa tangan seperti ini. Untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak, ini rasakan sedikit, ada perasaan sedikit sakit ketika kita ketuk seperti ini. Nah, itu berarti kita sudah tepat. Ya. Oke. Tentu saja bukan hanya sekedar mengetuk, tetapi sambil mengucapkan kalimat setup. Seperti apa kalimat setupnya? Oke. Kalimat yang umum digunakan adalah seperti ini. Walaupun saya titik-titik, saya ikhlas, dan saya pasrah. Oke, titik-titik tadi bisa kita isi dengan problem atau mental block yang kita miliki. Contohnya, Anda memiliki mental block malu misalkan, perasaan malu, maka katakan yang pertama mental blocknya adalah malu dan setelah kata pasrahkan maka itu diisi dengan kalimat harapan. Kalau tadi ketika mental blocknya adalah malu ketika berbicara di depan umum, maka harapannya adalah supaya menjadi berani, kemudian lancar dan mudah berbicara di depan umum. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan saya akan berikan contohnya. Saya akan berikan contohnya seperti ini. Walaupun saat ini saya merasa malu ketika berbicara di depan umum. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya pasrahkan keberaniannya, kemudahannya dan kelancarannya kepadamu, ya Allah. Oke. Jangan lupa ini dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi sebentar, untuk kita orang Muslim ya atau Islam ya, teknik terapi ini bisa kita variasikan dengan doa atau permohonan. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat. Kalimat setup-nya akan berubah seperti ini, tetapi untuk yang beragama lain silahkan boleh menyesuaikan. Oke, saya akan berikan contohnya untuk kalimat setup yang sudah kita variasikan dengan doa atau permohonan. Oke, seperti ini. Dan lupa mental block-nya yang ingin kita hilangkan adalah perasaan malu. Dan harapannya adalah ingin supaya bisa berani dan lancar berbicara di depan umum. Oke.
Yang pertama lakukan seperti ini, ketuk-ketuk sambil ucapkan kalimat set up. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa malu ketika berbicara di depan umum, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya ridho. Saya serahkan keberaniannya, kemudahannya, dan kelancarannya berbicara di depan umum kepadamu, ya Allah. Itu lakukan ini sebanyak 3 kali. Ya, jangan cuma 1 kali, tetapi 3 kali. Ya. Selanjutnya, kalau tahap setup sudah kita lakukan, kita akan berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu tune in. Apa itu tune in? Tune in adalah merasakan perasaan negatif yang kita miliki tadi. Contohnya, tadi perasaan malu ya. Misalkan mental blocknya kita tadi malu ya, kita rasakan saat itu. Kita sambil boleh pejamkan mata untuk bisa lebih khusyuk lagi. Pejamkan mata Anda silahkan, kemudian bayangkan perasaan malunya itu. Contohnya kita sedang atau kalian bayangkan kita sedang berada di depan umum dan kita merasa sekali malu. Kenapa? Malu kenapa? Karena banyak orang yang melihat kita, banyak orang yang memperhatikan kita, kemudian juga ada banyak orang-orang pintar yang ada di depan kita, atau mungkin kita merasa bingung apa yang harus disampaikan, maka kita menjadi sangat malu dengan itu semua. Rasakan perasaan negatifnya sampai benar-benar terasa. Untuk apa yang kita melakukan itu? Yang pertama adalah untuk kita bisa menerima perasaan negatif itu, ya. Bisa menerima perasaan negatif itu, kemudian kita ikhlaskan, ya. Ikhlaskan untuk menerima itu semua, ya. Jadi dirasakan untuk bisa kita ikhlaskan, kita lepaskan. Oke, kemudian setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau sudah melakukan tune in, jangan lupa pelihara perasaan itu sampai akhir tahapan tapping. Oke. Maka kalau sudah tune in, kita akan lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu tapping. Bagaimana gerakan tapping? Seperti ini. Pertama, kita akan ketuk-ketuk di bagian atas tangan, ke atas kepala kita seperti ini, ya, dengan 2 atau 3 jari seperti ini, ya, sampai terasa di bagian puncak kepala, gitu, sambil mengucapkan kalimat setup yang tadi. Oke, boleh sambil pejamkan mata untuk khusyuk, sambil ucapkan kalimat setup dengan sepenuh hati. Oke, sambil tetap tangan mengetuk bagian kepala seperti ini. Oke, saya berikan contoh. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa malu ketika berada di depan umum, ketika berbicara di depan umum, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, dan saya serahkan keberaniannya dan kemudahannya untuk berbicara di depan umum kepadamu. Nah, itu. Mengetuk di sebagian kepala sambil mengucapkan kalimat setup sebanyak 3 kali pula, ya. Ingat, Allah suka yang ganjil, maka lakukan 3 kali. Oke. Setelah ini selesai, kemudian kita beralih ke bagian alis paling depan. Boleh di kanan atau boleh di sebelah kiri, ya. Oke. Lakukan seperti ini sambil ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian pindah ke bagian ujung mata, ya. Ujung mata ini, ujung mata seperti ini, ya. Sambil ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian pindah ke bawah mata, ya, seperti ini, ya. Sambil tetap ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Lalu ke bawah hidung, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu ke dagu, ya, sambil ketuk terus seperti ini sambil ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian ke bagian tulang leher. Ini ada kiri, ada kanan. Boleh kiri, boleh kanan. Boleh memilih salah satu, ya. Oke, sambil tetap ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Dan yang terakhir adalah
di bawah ketiak, 3 atau 4 jari di bawah ketiak, kita boleh sambil tepuk-tepuk seperti ini atau mungkin boleh menggunakan ujung tangan seperti ini. Ini juga boleh kiri atau boleh juga sebelah kanan seperti ini. Sambil ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Oke, yang terakhir langkah tapping yaitu tarik nafas panjang-panjang lalu ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Demikian teknik EFT ya. Ada 3 1 kali putaran itu artinya mulai dari awal setup, tapping dan setup, tune in dan tapping. Itu namanya 1 kali putaran. Oke, kalian bisa melakukan ini sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali atau bahkan mungkin lebih, tergantung kebutuhan. Contoh, ketika kita melakukan 1 kali putaran dianggap sudah cukup, berarti itu sudah selesai. Kemudian jika masih terasa, masih mental block-nya masih ada, hanya sekedar berkurang saja, maka lakukan kembali yang putaran yang kedua. Atau masih juga terasa, maka silakan lakukan putaran yang ketiga dan lain sebagainya. Atau mungkin kita memiliki mental block-nya cukup banyak. Contoh, malu, kemudian grogi, kemudian tidak percaya diri, kemudian juga ngeblank, atau mungkin minder ketika berada di depan umum. Maka silahkan lakukan secara bertahap atau boleh dicicil ya. Oke. Bukan barang saja yang bisa dicicil, tapi menghilangkan mental block juga bisa kita cicil atau kita lakukan bertahap. Bertahap seperti apa maksudnya? Yang pertama, kita hilangkan satu persatu ya. Misalkan tadi perasaan malu. Kemudian hari ini perasaan malu, besok yang akan kita hilangkan adalah perasaan tidak percaya diri. Besoknya lagi mungkin perasaan minder atau mungkin boleh 2 sekaligus. 2 ya, kemudian sampaikan harapannya apa. Lakukan seperti tadi ya. Dan insya Allah hasilnya akan permanen. Mudah bukan langkah EFT? Iya, betul sekali. Mudah, tetapi hasilnya luar biasa. Atau manfaatnya luar biasa. Oke, baik. Itu dia teknik EFT yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, sampai jumpa kembali di video yang lain bersama saya, Yaya Suryati dari Lebak, Banten Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.